Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Zaki Hanan Fauzi. Jadi di sini saya akan membahas mengenai Bitcoin sebagai inovasi dalam sistem keuangan digital. Coba, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa ya pada saat kita ingin mengirim uang, kita harus bergantung sepenuhnya pada bank? Kenapa ya harus ada biaya admin, harus ada batas jam operasional, dan terkadang proses verifikasi itu memakan waktu yang cukup lama. Nah, itulah wajah dari sistem keuangan tradisional. Sistem keuangan tradisional ini bersifat terpusat atau centralized, yang artinya ada satu otoritas besar yang memegang kendali penuh atas data dan transaksi kita. Jika sistem mereka sedang bermasalah, tentunya kita pasti akan ikut bermasalah juga. Nah, di tengah kegelisahan terhadap sistem inilah muncul sebuah inovasi yang bernama Bitcoin. Hari ini, kita akan membedah bagaimana aset digital ini bekerja dan mengapa ia dianggap sebagai emas digital di masa depan. Jadi pertama-tama, apa sih Bitcoin itu? Jadi kalau secara teknis, Bitcoin itu adalah mata uang digital yang terdesentralisasi yang dapat beroperasi tanpa otoritas pusat ataupun bank tunggal sekalipun. Coba bayangin deh, sebuah dunia di mana uang kalian itu benar-benar milik kalian sepenuhnya tanpa bisa dibekukan oleh pihak manapun secara sepihak. Nah, Bitcoin ini menggunakan blockchain untuk mengamankan transaksinya dan mengontrol penciptaan unit barunya. Bitcoin ini tidak dicetak oleh mesin, melainkan Bitcoin ini ditambang oleh kekuatan komputasi di seluruh dunia. Bitcoin ini sifatnya sangat-sangat terbatas. Hingga saat ini, Bitcoin yang beredar di seluruh dunia hanya berjumlah 21 juta aja. Dan hingga saat ini Bitcoin tidak pernah bertambah sedikit pun. Nah, karena kelangkaan itulah membuatnya jauh sangat berbeda dengan uang kertas yang bisa dicetak kapan saja oleh pemerintah. Sebelum kita melanjutkan lebih dalam sejarah dari Bitcoin itu sendiri, pada tanggal 31 Oktober 2008, seseorang atau sekelompok dengan nama samaran Satoshi Nakamoto merilis sebuah white paper yang berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Nah, kemunculan Bitcoin ini momentumnya itu sangat-sangat krusial, yaitu pada saat krisis ekonomi global sedang menghantam dunia pada saat itu. Nah, Satoshi ini ingin menciptakan alternatif yang dimana kepercayaan tidak diletakkan pada manusia ataupun institusi, melainkan pada algoritma matematika. Nah, blok pertama Bitcoin yang disebut sebagai Genesis Block ditambang pada Januari 2009. Kemudian sejak saat itu, Bitcoin telah berevolusi dari sekedar eksperimen teknologi menjadi aset bernilai triliunan dolar. Dan uniknya lagi, hingga saat ini kita masih belum tahu siapa pencipta dari Bitcoin itu sendiri ataupun nama asli dari penciptaan Bitcoin itu sendiri. Karena nama Satoshi Nakamoto ini tidak bisa dilacak dimanapun. Jadi hingga saat ini kita masih belum tahu nih siapa pencipta dari Bitcoin. Kemudian gimana sih cara kerja dari Bitcoin itu sendiri? Jadi ada dua fondasi utama di sini. Yang pertama ada peer-to-peer atau biasa disebut sebagai P2P. Kemudian ada blockchain. Pertama, peer-to-peer atau biasa disebut sebagai P2P. Yang berarti transaksi itu terjadi langsung antar pengguna tanpa adanya sebuah perantara. Jadi contoh, kalau saya ingin mengirim Bitcoin ke kamu, gak ada tuh kita melewati sebuah bank untuk memvalidasinya. Jadi jaringanlah yang melakukannya. Kemudian ada blockchain. Coba bayangin, ini sebagai buku besar digital yang sangat panjang,
setiap transaksi itu dikelompokkan dalam satu blok. Kemudian setelah bloknya penuh, ia akan dikunci dan disambungkan dari ke blok sebelumnya yang membentuk sebuah chain atau rantai. Nah, data di dalam blockchain ini sangat aman teman-teman karena bersifat immutable, yang artinya tidak bisa dihapus atau diubah. Kemudian jika seseorang mencoba meretas satu blok, dia harus meretas jutaan komputer lain di jaringan tersebut secara bersamaan. Yang secara praktis itu hampir mustahil untuk dilakukan teman-teman. Nah, Bitcoin ini tentunya terdapat kelebihan ataupun kekurangan. Untuk kelebihan dari Bitcoin ini yang pertama itu transparansi. Jadi semua transaksi itu bisa dilacak di blockchain oleh siapa saja. Kemudian ada aksesibilitas. Selama ada internet, siapapun, kapanpun itu bisa memiliki Bitcoin. Bahkan orang yang tidak punya rekening bank sekalipun. Kemudian ada keamanannya. Jadi Bitcoin ini dilindungi oleh enkripsi tingkat tinggi yang belum pernah tertembus hingga saat ini. Tetapi dari semua kelebihan Bitcoin itu tentunya ada kekurangan dari Bitcoin. Yaitu yang pertama ada volatilitas dari Bitcoin itu sangat tinggi teman-teman. Harganya itu bisa naik dan turun sangat cepat, bahkan hanya dalam hitungan menit. Jadi Bitcoin ini merupakan salah satu instrumen investasi yang sangat-sangat berisiko sebenarnya. Kemudian kekurangan dari Bitcoin ada scalabilitas. Karena setiap transaksi harus divalidasi oleh jaringan, jadi terkadang prosesnya itu bisa lebih lambat dibanding kartu kredit konvensional pada umumnya. Nah, kemudian kita akan membahas perkembangan di dunia dan di Indonesia. Jadi, melihat perkembangan Bitcoin di dunia, kita bisa melihat pergeseran yang sangat besar teman-teman. Dari yang awalnya dianggap sebelah mata, kini institusi besar seperti Tesla atau MicroStrategy menjadikan bagian dari cadangan devisa mereka. Kemudian, dilansir dari Koinvestasi, negara El Salvador kini menjadi negara pertama dan satu-satunya yang saat ini mendeklarasikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah setelah Presiden Nayib Bukele menerima persetujuan dari Kongres untuk mengadopsinya sebagai bentuk pembayaran. Nah, dalam perkembangannya, negara El Salvador telah memasukkan lebih dari 2.000 Bitcoin ke dalam neraca perekonomiannya. Negara ini bahkan menawarkan kewarganegaraan bagi seseorang investor Bitcoin yang ingin berinvestasi ke negara tersebut. Kemudian, gimana Bitcoin di Indonesia? Nah, uniknya dan karena perkembangan teknologi, pemerintah kita melalui Bapepti sudah memberikan regulasi yang sangat jelas teman-teman. Dan Bitcoin sudah diakui sebagai aset kripto yang sah untuk diperdagangkan sebagai investasi. Meskipun belum legal sebagai alat pembayaran sehari-hari, karena kita wajib menggunakan rupiah ya teman-teman. Ekosistem atau exchange di Indonesia sudah tumbuh dengan sangat-sangat pesat yang menunjukkan bahwa masyarakat kita itu sudah mulai melek investasi digital. Kemudian dari kalian semua pasti muncul pertanyaan, Bitcoin itu haram gak sih? Kan Bitcoin ini gak ada bentuknya, tapi bisa diperdagangkan, pasti haram. Nah, uniknya Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah pada Maret 2026 kemarin memperbarui pandangannya dan menyatakan bahwa aset kripto seperti Bitcoin boleh atau mubah digunakan sebagai instrumen investasi dengan syarat tertentu tentunya. Bukan lagi haram secara mutlak. Ini adalah bentuk adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan teknologi dan ekonomi digital. Status halal tersebut adalah muqayyad atau terbatas atau bersyarat. Nah, kripto bisa menjadi haram jika melibatkan gerahar seperti ketidakpastian yang tinggi, kemudian ada maisir atau spekulasi atau judi. Jadi kita cuma nebak
wah kayak ini bakal naik nih, kayak ini Bitcoin bakal turun besok. Nah itu nggak boleh teman-teman. Dan yang terakhir ada leverage atau pinjaman, atau biasanya di Indonesia terkenal dengan salah satu instrumen investasi yaitu futures. Jadi kita menggunakan pinjaman dari suatu exchange untuk kita melakukan sebuah posisi buy ataupun sell di salah satu exchange di Indonesia. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua ya.